Purbaya sentil Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimisme tinggi terhadap laju ekonomi nasional. Ia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa dipacu hingga menembus angka 6%. Kalau di APBN angkanya 5,4%, saya ingin dorong sampai 6%. Ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Senin, 2 Februari 2026. Ia bahkan berseloroh akan meminta hadiah kepada Presiden Prabowo Subianto jika target ambisius tersebut benar-benar tercapai. Untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut, Purbaya mengungkapkan strategi utama yang akan ditempuh adalah mempercepat realisasi anggaran. Ia menekankan pentingnya belanja fiskal dilakukan sejak awal tahun agar efek pengganda ekonomi bisa segera dirasakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah rupiah melemah imbas Thomas Cawandono menjadi calon deputi gubernur Bank Indonesia. Hal itu disampaikan Purbaya saat ditemui di kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 22 Januari 2026. Ia pun memastikan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sepakat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menko Purbaya pun menegaskan kalau Thomas yang juga menjabat Wakil Menteri Keuangan itu tidak ada hubungannya dengan pelemahan nilai tukar rupiah, sebab mata uang negara itu sudah lebih dulu anjlok sebelum ada isu. Purbaya tidak menjelaskan lebih rinci soal hal lain bikin rupiah anjlok, namun dia memastikan bahwa Kementerian Keuangan dan BI sepakat menjaga stabilitas nilai rupiah. Hal ini berbeda dengan pengakuan Gubernur BI Peri Warjio yang sebelumnya mengakui bahwa pencalonan keponakan Presiden RI Prabowo Subianto ini membuat sentimen pasar negatif pada nilai tukar rupiah. Purbaya semprot bea cukai mau kirim balpres ke bencana. Nirwala enak aja lu ngomong. Menterinya gua. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menyemprot bea cukai karena diketahui berencana mengirimkan balpres atau pakaian impor ilegal hasil sitaan ke korban bencana Sumatera. Yang kali ini disemprot Purbaya adalah Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto, yang sempat menyatakan hal itu ke wartawan. Purbaya memastikan tidak ada rencana mengirim balpres hasil sitaan ke korban bencana di Sumatera. Itu kan barang ilegal. Paling nggak secara formal nggak ada kebijakan ke sana. Hasil diskusi dengan Presiden, dia bilang jangan dulu, kecuali berubah, sampai sekarang belum ada, kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 12 Desember 2025, seperti ditayangkan Nusantara TV. Awalnya saat ditanya wartawan soal balpres yang akan dikirim ke lokasi bencana di Sumatera, Purbaya kebingungan. Ia bertanya ke jajaran bea cukai di sampingnya siapa yang memberi itu ke wartawan. Siapa yang ngomong? Siapa? Katanya. Akhirnya diketahui bahwa yang memberi pernyataan soal itu adalah Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto. Nirwala mana? Tanya Purbaya ke jajaran bea cukai di sebelahnya yang lalu mencoba memanggil Nirwala. Karena terlalu lama, dan Nirwala tidak berani datang, Purbaya lalu tampak berteriak ke Nirwala. Nirwala, enak aja lu ngomong, kata Purbaya sambil geleng-geleng kepala, dengan wajah agak kecewa. Hah, menterinya gua? Dia bukan menteri, timpal Purbaya lagi. Purbaya mengatakan semua pihak harus menjaga peraturan yang benar seperti apa. Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan bagus buat bencana, kata Purbaya. Menurut Purbaya jika dirinya akan menyumbang ke korban bencana Sumatera, ia lebih baik membeli pakaian yang baru hasil produksi dalam negeri, bukan pakaian impor bekas atau balpres. Sebelumnya Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto mengatakan membuka peluang untuk menyalurkan baju impor ilegal kepada para korban bencana. Itu yang nanti bisa salah satunya. Karena kan kalau sesuai ketentuan, barang hasil penindakan itu akan menjadi barang milik negara, jawab Nirwala usai konferensi pers di kantor pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis, 11 Desember 2025. Menurut Nirwala ketentuan tindak lanjut penindakan pakaian impor ilegal terbagi menjadi 3 opsi. Yaitu memusnahkan barang, menghibahkan barang dengan tujuan tertentu atau melelang barang ilegal itu. Meski begitu, ia menegaskan keputusan opsi tersebut ditentukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, Kemenkeu. Tinggal nanti pemerintah putuskannya yang mana. Nanti dari teman-teman dari Dirjen Kekayaan Negara yang akan memutuskan, jelasnya. Berani pasang syarat.
Purbaya sentil Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimisme tinggi terhadap laju ekonomi nasional. Ia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa dipacu hingga menembus angka 6%. Kalau di APBN angkanya 5,4%, saya ingin dorong sampai 6%. Ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Senin, 2 Februari 2026. Ia bahkan berseloroh akan meminta hadiah kepada Presiden Prabowo Subianto jika target ambisius tersebut benar-benar tercapai. Untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut, Purbaya mengungkapkan strategi utama yang akan ditempuh adalah mempercepat realisasi anggaran. Ia menekankan pentingnya belanja fiskal dilakukan sejak awal tahun agar efek pengganda ekonomi bisa segera dirasakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah rupiah melemah imbas Thomas Cawandono menjadi calon deputi gubernur Bank Indonesia. Hal itu disampaikan Purbaya saat ditemui di kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 22 Januari 2026. Ia pun memastikan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sepakat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menko Purbaya pun menegaskan kalau Thomas yang juga menjabat Wakil Menteri Keuangan itu tidak ada hubungannya dengan pelemahan nilai tukar rupiah, sebab mata uang negara itu sudah lebih dulu anjlok sebelum ada isu. Purbaya tidak menjelaskan lebih rinci soal hal lain bikin rupiah anjlok, namun dia memastikan bahwa Kementerian Keuangan dan BI sepakat menjaga stabilitas nilai rupiah. Hal ini berbeda dengan pengakuan Gubernur BI Peri Warjio yang sebelumnya mengakui bahwa pencalonan keponakan Presiden RI Prabowo Subianto ini membuat sentimen pasar negatif pada nilai tukar rupiah. Purbaya semprot bea cukai mau kirim balpres ke bencana. Nirwala enak aja lu ngomong. Menterinya gua. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menyemprot bea cukai karena diketahui berencana mengirimkan balpres atau pakaian impor ilegal hasil sitaan ke korban bencana Sumatera. Yang kali ini disemprot Purbaya adalah Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto, yang sempat menyatakan hal itu ke wartawan. Purbaya memastikan tidak ada rencana mengirim balpres hasil sitaan ke korban bencana di Sumatera. Itu kan barang ilegal. Paling nggak secara formal nggak ada kebijakan ke sana. Hasil diskusi dengan Presiden, dia bilang jangan dulu, kecuali berubah, sampai sekarang belum ada, kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 12 Desember 2025, seperti ditayangkan Nusantara TV. Awalnya saat ditanya wartawan soal balpres yang akan dikirim ke lokasi bencana di Sumatera, Purbaya kebingungan. Ia bertanya ke jajaran bea cukai di sampingnya siapa yang memberi itu ke wartawan. Siapa yang ngomong? Siapa? Katanya. Akhirnya diketahui bahwa yang memberi pernyataan soal itu adalah Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto. Nirwala mana? Tanya Purbaya ke jajaran bea cukai di sebelahnya yang lalu mencoba memanggil Nirwala. Karena terlalu lama, dan Nirwala tidak berani datang, Purbaya lalu tampak berteriak ke Nirwala. Nirwala, enak aja lu ngomong, kata Purbaya sambil geleng-geleng kepala, dengan wajah agak kecewa. Hah, menterinya gua? Dia bukan menteri, timpal Purbaya lagi. Purbaya mengatakan semua pihak harus menjaga peraturan yang benar seperti apa. Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan bagus buat bencana, kata Purbaya. Menurut Purbaya jika dirinya akan menyumbang ke korban bencana Sumatera, ia lebih baik membeli pakaian yang baru hasil produksi dalam negeri, bukan pakaian impor bekas atau balpres. Sebelumnya Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto mengatakan membuka peluang untuk menyalurkan baju impor ilegal kepada para korban bencana. Itu yang nanti bisa salah satunya. Karena kan kalau sesuai ketentuan, barang hasil penindakan itu akan menjadi barang milik negara, jawab Nirwala usai konferensi pers di kantor pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis, 11 Desember 2025. Menurut Nirwala ketentuan tindak lanjut penindakan pakaian impor ilegal terbagi menjadi 3 opsi. Yaitu memusnahkan barang, menghibahkan barang dengan tujuan tertentu atau melelang barang ilegal itu. Meski begitu, ia menegaskan keputusan opsi tersebut ditentukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, Kemenkeu. Tinggal nanti pemerintah putuskannya yang mana. Nanti dari teman-teman dari Dirjen Kekayaan Negara yang akan memutuskan, jelasnya. Berani pasang syarat.
Purbaya sentil Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimisme tinggi terhadap laju ekonomi nasional. Ia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa dipacu hingga menembus angka 6%. Kalau di APBN angkanya 5,4%, saya ingin dorong sampai 6%. Ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Senin, 2 Februari 2026. Ia bahkan berseloroh akan meminta hadiah kepada Presiden Prabowo Subianto jika target ambisius tersebut benar-benar tercapai. Untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut, Purbaya mengungkapkan strategi utama yang akan ditempuh adalah mempercepat realisasi anggaran. Ia menekankan pentingnya belanja fiskal dilakukan sejak awal tahun agar efek pengganda ekonomi bisa segera dirasakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah rupiah melemah imbas Thomas Cawandono menjadi calon deputi gubernur Bank Indonesia. Hal itu disampaikan Purbaya saat ditemui di kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 22 Januari 2026. Ia pun memastikan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sepakat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menko Purbaya pun menegaskan kalau Thomas yang juga menjabat Wakil Menteri Keuangan itu tidak ada hubungannya dengan pelemahan nilai tukar rupiah, sebab mata uang negara itu sudah lebih dulu anjlok sebelum ada isu. Purbaya tidak menjelaskan lebih rinci soal hal lain bikin rupiah anjlok, namun dia memastikan bahwa Kementerian Keuangan dan BI sepakat menjaga stabilitas nilai rupiah. Hal ini berbeda dengan pengakuan Gubernur BI Peri Warjio yang sebelumnya mengakui bahwa pencalonan keponakan Presiden RI Prabowo Subianto ini membuat sentimen pasar negatif pada nilai tukar rupiah. Purbaya semprot bea cukai mau kirim balpres ke bencana. Nirwala enak aja lu ngomong. Menterinya gua. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menyemprot bea cukai karena diketahui berencana mengirimkan balpres atau pakaian impor ilegal hasil sitaan ke korban bencana Sumatera. Yang kali ini disemprot Purbaya adalah Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto, yang sempat menyatakan hal itu ke wartawan. Purbaya memastikan tidak ada rencana mengirim balpres hasil sitaan ke korban bencana di Sumatera. Itu kan barang ilegal. Paling nggak secara formal nggak ada kebijakan ke sana. Hasil diskusi dengan Presiden, dia bilang jangan dulu, kecuali berubah, sampai sekarang belum ada, kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 12 Desember 2025, seperti ditayangkan Nusantara TV. Awalnya saat ditanya wartawan soal balpres yang akan dikirim ke lokasi bencana di Sumatera, Purbaya kebingungan. Ia bertanya ke jajaran bea cukai di sampingnya siapa yang memberi itu ke wartawan. Siapa yang ngomong? Siapa? Katanya. Akhirnya diketahui bahwa yang memberi pernyataan soal itu adalah Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto. Nirwala mana? Tanya Purbaya ke jajaran bea cukai di sebelahnya yang lalu mencoba memanggil Nirwala. Karena terlalu lama, dan Nirwala tidak berani datang, Purbaya lalu tampak berteriak ke Nirwala. Nirwala, enak aja lu ngomong, kata Purbaya sambil geleng-geleng kepala, dengan wajah agak kecewa. Hah? Menterinya gua? Dia bukan menteri, timpal Purbaya lagi. Purbaya mengatakan semua pihak harus menjaga peraturan yang benar seperti apa. Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan bagus buat bencana, kata Purbaya. Menurut Purbaya jika dirinya akan menyumbang ke korban bencana Sumatera, ia lebih baik membeli pakaian yang baru hasil produksi dalam negeri, bukan pakaian impor bekas atau balpres. Sebelumnya Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto mengatakan membuka peluang untuk menyalurkan baju impor ilegal kepada para korban bencana. Itu yang nanti bisa salah satunya. Karena kan kalau sesuai ketentuan, barang hasil penindakan itu akan menjadi barang milik negara, jawab Nirwala usai konferensi pers di kantor pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis, 11 Desember 2025. Menurut Nirwala ketentuan tindak lanjut penindakan pakaian impor ilegal terbagi menjadi 3 opsi. Yaitu memusnahkan barang, menghibahkan barang dengan tujuan tertentu atau melelang barang ilegal itu. Meski begitu, ia menegaskan keputusan opsi tersebut ditentukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, Kemenkeu. Tinggal nanti pemerintah putuskannya yang mana. Nanti dari teman-teman dari Dirjen Kekayaan Negara yang akan memutuskan, jelasnya. Berani pasang syarat.
Purbaya sentil Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimisme tinggi terhadap laju ekonomi nasional. Ia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa dipacu hingga menembus angka 6%. Kalau di APBN angkanya 5,4%, saya ingin dorong sampai 6%. Ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Senin, 2 Februari 2026. Ia bahkan berseloroh akan meminta hadiah kepada Presiden Prabowo Subianto jika target ambisius tersebut benar-benar tercapai. Untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut, Purbaya mengungkapkan strategi utama yang akan ditempuh adalah mempercepat realisasi anggaran. Ia menekankan pentingnya belanja fiskal dilakukan sejak awal tahun agar efek pengganda ekonomi bisa segera dirasakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah rupiah melemah imbas Thomas Cawandono menjadi calon deputi gubernur Bank Indonesia. Hal itu disampaikan Purbaya saat ditemui di kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 22 Januari 2026. Ia pun memastikan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sepakat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menko Purbaya pun menegaskan kalau Thomas yang juga menjabat Wakil Menteri Keuangan itu tidak ada hubungannya dengan pelemahan nilai tukar rupiah, sebab mata uang negara itu sudah lebih dulu anjlok sebelum ada isu. Purbaya tidak menjelaskan lebih rinci soal hal lain bikin rupiah anjlok, namun dia memastikan bahwa Kementerian Keuangan dan BI sepakat menjaga stabilitas nilai rupiah. Hal ini berbeda dengan pengakuan Gubernur BI Peri Warjio yang sebelumnya mengakui bahwa pencalonan keponakan Presiden RI Prabowo Subianto ini membuat sentimen pasar negatif pada nilai tukar rupiah. Purbaya semprot bea cukai mau kirim balpres ke bencana. Nirwala enak aja lu ngomong. Menterinya gua. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menyemprot bea cukai karena diketahui berencana mengirimkan balpres atau pakaian impor ilegal hasil sitaan ke korban bencana Sumatera. Yang kali ini disemprot Purbaya adalah Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto, yang sempat menyatakan hal itu ke wartawan. Purbaya memastikan tidak ada rencana mengirim balpres hasil sitaan ke korban bencana di Sumatera. Itu kan barang ilegal. Paling nggak secara formal nggak ada kebijakan ke sana. Hasil diskusi dengan Presiden, dia bilang jangan dulu, kecuali berubah, sampai sekarang belum ada, kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 12 Desember 2025, seperti ditayangkan Nusantara TV. Awalnya saat ditanya wartawan soal balpres yang akan dikirim ke lokasi bencana di Sumatera, Purbaya kebingungan. Ia bertanya ke jajaran bea cukai di sampingnya siapa yang memberi itu ke wartawan. Siapa yang ngomong? Siapa? Katanya. Akhirnya diketahui bahwa yang memberi pernyataan soal itu adalah Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto. Nirwala mana? Tanya Purbaya ke jajaran bea cukai di sebelahnya yang lalu mencoba memanggil Nirwala. Karena terlalu lama, dan Nirwala tidak berani datang, Purbaya lalu tampak berteriak ke Nirwala. Nirwala, enak aja lu ngomong, kata Purbaya sambil geleng-geleng kepala, dengan wajah agak kecewa. Hah, menterinya gua? Dia bukan menteri, timpal Purbaya lagi. Purbaya mengatakan semua pihak harus menjaga peraturan yang benar seperti apa. Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan bagus buat bencana, kata Purbaya. Menurut Purbaya jika dirinya akan menyumbang ke korban bencana Sumatera, ia lebih baik membeli pakaian yang baru hasil produksi dalam negeri, bukan pakaian impor bekas atau balpres. Sebelumnya Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto mengatakan membuka peluang untuk menyalurkan baju impor ilegal kepada para korban bencana. Itu yang nanti bisa salah satunya. Karena kan kalau sesuai ketentuan, barang hasil penindakan itu akan menjadi barang milik negara, jawab Nirwala usai konferensi pers di kantor pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis, 11 Desember 2025. Menurut Nirwala ketentuan tindak lanjut penindakan pakaian impor ilegal terbagi menjadi 3 opsi. Yaitu memusnahkan barang, menghibahkan barang dengan tujuan tertentu atau melelang barang ilegal itu. Meski begitu, ia menegaskan keputusan opsi tersebut ditentukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, Kemenkeu. Tinggal nanti pemerintah putuskannya yang mana. Nanti dari teman-teman dari Dirjen Kekayaan Negara yang akan memutuskan, jelasnya. Berani pasang syarat.
Purbaya sentil Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimisme tinggi terhadap laju ekonomi nasional. Ia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa dipacu hingga menembus angka 6%. Kalau di APBN angkanya 5,4%, saya ingin dorong sampai 6%. Ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Senin, 2 Februari 2026. Ia bahkan berseloroh akan meminta hadiah kepada Presiden Prabowo Subianto jika target ambisius tersebut benar-benar tercapai. Untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut, Purbaya mengungkapkan strategi utama yang akan ditempuh adalah mempercepat realisasi anggaran. Ia menekankan pentingnya belanja fiskal dilakukan sejak awal tahun agar efek pengganda ekonomi bisa segera dirasakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah rupiah melemah imbas Thomas Cawandono menjadi calon deputi gubernur Bank Indonesia. Hal itu disampaikan Purbaya saat ditemui di kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 22 Januari 2026. Ia pun memastikan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sepakat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menko Purbaya pun menegaskan kalau Thomas yang juga menjabat Wakil Menteri Keuangan itu tidak ada hubungannya dengan pelemahan nilai tukar rupiah, sebab mata uang negara itu sudah lebih dulu anjlok sebelum ada isu. Purbaya tidak menjelaskan lebih rinci soal hal lain bikin rupiah anjlok, namun dia memastikan bahwa Kementerian Keuangan dan BI sepakat menjaga stabilitas nilai rupiah. Hal ini berbeda dengan pengakuan Gubernur BI Peri Warjio yang sebelumnya mengakui bahwa pencalonan keponakan Presiden RI Prabowo Subianto ini membuat sentimen pasar negatif pada nilai tukar rupiah. Purbaya semprot bea cukai mau kirim balpres ke bencana. Nirwala enak aja lu ngomong. Menterinya gua. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menyemprot bea cukai karena diketahui berencana mengirimkan balpres atau pakaian impor ilegal hasil sitaan ke korban bencana Sumatera. Yang kali ini disemprot Purbaya adalah Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto, yang sempat menyatakan hal itu ke wartawan. Purbaya memastikan tidak ada rencana mengirim balpres hasil sitaan ke korban bencana di Sumatera. Itu kan barang ilegal. Paling nggak secara formal nggak ada kebijakan ke sana. Hasil diskusi dengan Presiden, dia bilang jangan dulu, kecuali berubah, sampai sekarang belum ada, kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 12 Desember 2025, seperti ditayangkan Nusantara TV. Awalnya saat ditanya wartawan soal balpres yang akan dikirim ke lokasi bencana di Sumatera, Purbaya kebingungan. Ia bertanya ke jajaran bea cukai di sampingnya siapa yang memberi itu ke wartawan. Siapa yang ngomong? Siapa? Katanya. Akhirnya diketahui bahwa yang memberi pernyataan soal itu adalah Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto. Nirwala mana? Tanya Purbaya ke jajaran bea cukai di sebelahnya yang lalu mencoba memanggil Nirwala. Karena terlalu lama, dan Nirwala tidak berani datang, Purbaya lalu tampak berteriak ke Nirwala. Nirwala, enak aja lu ngomong, kata Purbaya sambil geleng-geleng kepala, dengan wajah agak kecewa. Hah, menterinya gua? Dia bukan menteri, timpal Purbaya lagi. Purbaya mengatakan semua pihak harus menjaga peraturan yang benar seperti apa. Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan bagus buat bencana, kata Purbaya. Menurut Purbaya jika dirinya akan menyumbang ke korban bencana Sumatera, ia lebih baik membeli pakaian yang baru hasil produksi dalam negeri, bukan pakaian impor bekas atau balpres. Sebelumnya Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto mengatakan membuka peluang untuk menyalurkan baju impor ilegal kepada para korban bencana. Itu yang nanti bisa salah satunya. Karena kan kalau sesuai ketentuan, barang hasil penindakan itu akan menjadi barang milik negara, jawab Nirwala usai konferensi pers di kantor pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis, 11 Desember 2025. Menurut Nirwala ketentuan tindak lanjut penindakan pakaian impor ilegal terbagi menjadi 3 opsi. Yaitu memusnahkan barang, menghibahkan barang dengan tujuan tertentu atau melelang barang ilegal itu. Meski begitu, ia menegaskan keputusan opsi tersebut ditentukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, Kemenkeu. Tinggal nanti pemerintah putuskannya yang mana. Nanti dari teman-teman dari Dirjen Kekayaan Negara yang akan memutuskan, jelasnya. Berani pasang syarat.
Purbaya sentil Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimisme tinggi terhadap laju ekonomi nasional. Ia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa dipacu hingga menembus angka 6%. Kalau di